Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenankan saya Doni Tristikomah untuk memberikan penjelasan secara utuh terhadap kesimpangsiuran dalam kasus suap Harun Masiku, khususnya terkait tentang PAW anggota DPR RI. Yang perlu saya luruskan terhadap kasus ini tentang kesalahpahaman dari banyak pihak yang mengira bahwa ini persoalan tentang pergantian antar waktu anggota DPR RI. Sebenarnya tidak, sama sekali tidak ada kaitannya. Karena kalau berkait tentang PAW ataupun penggantian caleg terpilih, itu sudah diatur secara jelas dan tegas baik di dalam Undang-Undang Pemilu maupun di dalam peraturan KPU. Yaitu anggota DPR atau caleg terpilih bisa diganti apabila berhalangan tetap, salah satunya meninggal dunia, mengundurkan diri atau dipecat sebagai anggota partai. Jadi itu kalau itu yang kami persoalkan, kami tidak perlu uji materi ke Mahkamah Agung. Nah, yang menjadi persoalan dalam kasus ini sebenarnya, kenapa kami melakukan uji materi peraturan KPU ke Mahkamah Agung, itu karena terjadinya kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan berkait dengan pemilu. Yaitu terjadi sebuah fenomena, seorang caleg, dalam hal ini almarhum Bapak Nazarudin Kimas, yang meninggal dunia beberapa hari sebelum pencoblosan, sementara surat suara sudah terlanjur dicetak dan tidak tersosialisasi dengan baik sehingga mayoritas pemilih masih mencoblos almarhum. Fenomena ini belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, sehingga terjadi celah. Menariknya, kekosongan hukum itu memang kemudian dijawab oleh KPU dengan membuat norma di dalam peraturan KPU nomor, seingat saya nomor 3 tahun 2019, maaf karena sudah lama, yang intinya apabila ada caleg yang meninggal dunia, suara yang tercoblos itu otomatis menjadi suara partai. Satu sisi kami menghargai KPU yang secara proaktif mengisi kekosongan hukum tersebut. Tetapi satu sisi kami juga berhak sebagai partai politik peserta pemilu untuk ikut mengkritik karena adanya kelemahan dalam norma yang diatur dalam peraturan KPU. Kelemahan itu adalah ketidaksinkronan tentang posisi partai politik sebagai the sovereign, sebagai yang berdaulat dalam kepesertaan pemilu. Sebagaimana kita ketahui bahwa peserta pemilu berdasarkan konstitusi adalah partai politik, bukan caleg. Caleg itu adalah tetap bagian dari partai politik. Karena proporsional terbuka, sebagai salah satu sistem pemilu itu hanya tools, hanya alat. Di mana kedaulatan tetap di tangan partai politik. Nah, berangkat dari itu kritik kami saat itu adalah seharusnya ketika ada caleg yang meninggal dunia sebelum pencoblosan, seharusnya berlaku sama seperti caleg yang meninggal dunia sebelum penetapan daftar calon tetap atau DCT. Yaitu partai tetap berdaulat atau berwenang untuk mereplace atau mengganti caleg yang meninggal dunia. Nah, dalam pandangan kami, fenomena sama-sama meninggal dunia ini seharusnya equal. Jika di aturan sebelumnya yaitu caleg yang meninggal dunia sebelum DCT bisa diganti oleh partai politik, seharusnya caleg yang meninggal dunia sebelum pemilu, sebelum pencoblosan juga bisa diganti. Kalaupun tidak bisa diganti, setidaknya suaranya bisa diganti atau dilimpahkan pada caleg yang lain. Karena berangkat dari basic konstitusi, yaitu peserta pemilu adalah partai politik, yaitu partai politik sebagai the sovereign atau yang berdaulat.
Ini yang kita uji ke Mahkamah Agung. Peraturan KPU pasal 54 dan 55 yang mengatur inilah yang kita uji ke Mahkamah Agung. Yang kita uji sebenarnya adalah tentang setidaknya kekosongan hukum yang dijawab oleh KPU, yaitu suara caleg yang meninggal dunia otomatis menjadi suara partai. Setidaknya partai politik tetap diberikan kedaulatan untuk mereplace, menggantikan suara itu kepada caleg yang dianggap terbaik atau yang ditunjuk. Sebagaimana partai politik menunjuk caleg yang terbaik sebelum penetapan DCT. Dan itu dikabulkan. Menjadi persoalan kemudian ketika putusan Mahkamah Agung itu saya bawa kepada sidang pleno KPU dalam agenda rekapitulasi penghitungan suara, ditolak dengan alasan adanya perbedaan tafsir. Padahal saya mewakili partai sudah menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Agung ini berlaku serta-merta. Yang kedua, putusan Mahkamah Agung ini sama dan setara dengan peraturan KPU sehingga tetap harus dianggap juga sebagai regling atau peraturan yang harus dipatuhi oleh KPU. Yang kedua sudah saya jelaskan kepada KPU, jika putusan Mahkamah Agung ini dilaksanakan tidak akan mencederai demokrasi sedikit pun. Karena putusan ini justru melengkapi kekosongan hukum dan mengembalikan kedaulatan partai sebagai yang berdaulat dalam pelaksanaan pemilu. Yang ketiga, putusan Mahkamah Agung ini tidak akan mengganggu partai-partai politik lain. Karena putusan Mahkamah Agung ini justru membenahi mekanisme di internal partai. Dan ini juga akan memberikan kontribusi dalam kekosongan hukum yang terjadi dan setidaknya menjawab jika ada fenomena yang sama di pemilu-pemilu akan datang. Jadi ini yang perlu saya luruskan. Sayangnya bahwa KPU saat itu tetap menolaknya di sidang pleno dengan alasan berbeda tafsir. Atas dasar itu maka saya berinisiatif melaporkan kepada DPP Partai karena atas sanggahan KPU yang menyatakan berbeda tafsir. Saya mengusulkan kepada DPP Partai untuk mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung agar ada interpretasi atau tafsir yang baku dari Mahkamah Agung. Sayangnya sampai rapat pleno KPU tentang penetapan caleg terpilih, KPU tetap menolaknya. Padahal fatwa Mahkamah Agung tetap menyatakan hal yang sama. Tentu saja saya menyayangkan akan terjadinya pada akhirnya berujung pada kasus suap. Seharusnya persoalan ini murni persoalan pembenahan demokrasi kita yang tidak perlu berujung pada suap. Jika saja KPU memahami dan menyadari terhadap kekosongan hukum dan upaya kami untuk membenarkan atau melengkapi aturan-aturan yang belum ada tersebut. Namun demikian saya tetap menghargai KPK untuk terus melakukan penyidikan. Dan saya sebagai salah satu kuasa hukum DPP Partai yang bertanggung jawab secara penuh terhadap persoalan ini, saya menghormati dan saya akan tetap patuh dan mendukung penuh terhadap proses ini. Namun setidaknya persoalan ini menjadi pelajaran bersama buat kita bahwa untuk menyusun suatu aturan demokrasi memang butuh kedewasaan berpikir antar lembaga negara termasuk KPU. Jika saja antar lembaga negara khususnya KPU legowo terhadap putusan Mahkamah Agung, tentunya demokrasi kita akan lebih baik, bukan malah berujung pada kasus suap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Merdeka.